Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Cayanti dengan NIM 2012-2333 kelas PAI 3K. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifa MPD. Nah, di sini saya mengambil materi pada bab 6 yang berjudul Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Apa itu administrasi dan supervisi pendidikan? Administrasi dan supervisi pendidikan adalah dua konsep yang berkaitan erat dalam konteks sistem pendidikan. Keduanya berfokus pada pengelolaan, pengawasan, dan peningkatan efektivitas institusi pendidikan, tetapi dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Administrasi pendidikan berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ini mencakup perencanaan organisasi, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Supervisi pendidikan merupakan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di tingkat individu atau kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan supervisi. Menurut B. Adam dan Frank Dedinsky, supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Sedangkan tujuan supervisi ialah untuk mengetahui apakah segala peraturan, perintah ataupun larangan dijalankan sesuai dengan petunjuk. Sedangkan tujuan supervisi pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Aktivitas supervisi melibatkan observasi, analisis, serta memberikan umpan balik konstruktif kepada para pendidik. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi supervisi. Ada 8 fungsi supervisi. Jadi fungsi yang pertama adalah mengkoordinir semua usaha sekolah. Mengkoordinir semua usaha sekolah dapat diartikan sebagai proses mengatur dan mengarahkan berbagai kegiatan dan sumber daya di dalam sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengelolaan komunikasi, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi semua aspek yang terkait dengan operasional sekolah. Tugas koordinasi ini meliputi pengaturan jadwal kegiatan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan pelaksanaan kurikulum, pemantauan kemajuan siswa, pengelolaan keuangan sekolah, dan menjaga hubungan yang baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan dan administrasi berjalan dengan efisien dan efektif. Dalam mengkoordinir semua usaha sekolah, sangat penting untuk memiliki kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan semua pihak yang berkait. Dengan melakukan koordinasi yang baik, sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan memberikan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Selanjutnya, fungsi supervisi yang kedua, yaitu memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah
dapat diartikan sebagai proses memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada para pemimpin sekolah agar mereka dapat menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan efektif. Ini melibatkan pengembangan kompetensi kepemimpinan, pemberian pelatihan, dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi tuntunan peran kepemimpinan. Dengan memperlengkapi kepemimpinan sekolah, diharapkan pemimpin sekolah dapat mengelola sekolah dengan baik, memotivasi staf, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Fungsi supervisi yang ketiga adalah memperluas pengalaman guru-guru. Memperluas pengalaman guru-guru dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan mereka di luar lingkungan sekolah atau mata pelajaran yang mereka ajarkan. Ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman mereka, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memberikan perspektif yang lebih luas dalam pendidikan. Dalam memperluas pengalaman guru-guru, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan sebagai calon guru. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan profesional, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop yang relevan dengan bidang pendidikan atau minat pribadi mereka. Ini dapat membantu mereka memperoleh pengetahuan baru, keterampilan baru, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengajaran terkini. Terus yang kedua itu ada kunjungan ke sekolah atau program lain, yaitu mengatur kunjungan guru ke sekolah atau program pendidikan lain yang memiliki pendekatan atau fokus yang berbeda. Ini dapat memberikan inspirasi, ide baru, dan pemahaman tentang praktik terbaik di luar lingkungan mereka sendiri. Terus yang ketiga itu ada kolaborasi dengan guru lain, seperti mendorong kolaborasi antara guru-guru di dalam dan di luar sekolah. Ini dapat melibatkan pertukaran pengalaman, berbagi sumber daya, dan bekerja sama dalam proyek atau kegiatan yang meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Terus yang keempat itu ada partisipasi dalam komunitas profesional, yaitu mendorong guru untuk terlibat dalam komunitas profesional seperti asosiasi guru, forum online, atau kelompok studi. Ini dapat memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan belajar dari rekan-rekan sejawat. Selanjutnya, fungsi supervisi yang keempat adalah menstimulir usaha-usaha yang kreatif. Menstimulir usaha-usaha yang kreatif adalah sebagai proses mendorong dan memfasilitasi ide-ide baru dan inovatif dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Fungsi supervisi yang kelima adalah memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus.
Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus adalah suatu tindakan untuk memberikan dukungan dan umpan balik secara berskala kepada seseorang atau kelompok dalam rangka meningkatkan kinerja atau pencapaian tujuan. Fasilitas dapat berupa sumber daya, alat, atau lingkungan yang mendukung kegiatan atau proses yang dilakukan. Sedangkan penilaian dapat berupa evaluasi atau pengukuran terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Dengan memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus secara singkat, seseorang atau kelompok dapat memperbaiki kinerja mereka secara bertahap dan terus-menerus, sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Fungsi supervisi yang keenam adalah menganalisis situasi belajar dan mengajar. Menganalisis situasi belajar dan mengajar adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi kondisi yang mempengaruhi proses pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa dan efektivitas pengajaran guru. Dengan menganalisis situasi belajar dan mengajar, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai hasil yang lebih baik bagi siswa mereka. Fungsi supervisi yang ketujuh adalah memberikan pengetahuan atau skill kepada setiap anggota staf. Memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada setiap anggota staf adalah proses untuk mentransfer informasi, pengetahuan, atau keterampilan yang relevan kepada individu-individu dalam sebuah organisasi atau tim kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja anggota staf, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif. Fungsi supervisi yang terakhir adalah membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru melibatkan serangkaian langkah atau program yang bertujuan untuk memperbaiki keterampilan pengajaran dan pendekatan mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepala sekolah sebagai administrasi. Kepala sekolah sebagai yang bertanggung jawab di sekolah mempunyai kewajiban menjalankan sekolahnya. Sebagai kepala sekolah, peran dalam administrasi sangat penting untuk menjalankan operasional sekolah dengan efisien dan efektif. Ada beberapa aspek administrasi yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Yang pertama itu ada perencanaan dan pengorganisasian. Sebagai kepala sekolah, bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisasi kegiatan sehari-hari sekolah, termasuk jadwal pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, acara sekolah, dan penggunaan sumber daya sekolah. Yang kedua, manajemen sumber daya. Sebagai kepala sekolah,
harus mengelola sumber daya sekolah seperti anggaran, fasilitas, peralatan, dan inventaris. Ini melibatkan pengawasan pengeluaran, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, pengelolaan personel. Sebagai kepala sekolah, bertanggung jawab untuk merekrut, mengelola, dan mengembangkan staf sekolah. Ini termasuk mengatur jadwal kerja, memberikan arahan, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi pelatihan dan pengembangan profesional. Terus yang keempat itu ada kebijakan prosedur. Anda harus mengembangkan sebagai kepala sekolah harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur sekolah yang sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Ini meliputi kebijakan disiplin, keamanan, kesehatan, dan lainnya. Terus yang kelima itu ada hubungan dengan komunitas. Sebagai kepala sekolah harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, siswa, dan masyarakat sekitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat seorang supervisor. Pertama itu ada kemampuan komunikasi. Seorang supervisor perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam memberikan umpan balik kepada pendidik. Yang kedua, keterampilan analitis. Seorang supervisor perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis proses pembelajaran dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga, kemampuan membangun hubungan. Seorang supervisor harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pendidik, siswa, dan dengan orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik-teknik supervisi. Yang pertama itu ada wawancara, yaitu supervisor melakukan wawancara dengan pendidik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pembelajaran. Yang kedua itu ada observasi, yaitu supervisor melakukan observasi langsung terhadap kinerja pendidik dan proses pembelajaran. Yang ketiga ada analisis dokumen, yaitu menganalisis berkas rencana pelajaran dan dokumen pendukung lainnya untuk mengevaluasi praktik pengajaran. Yang keempat itu ada umpan balik, yaitu memberikan umpan balik konstruktif kepada pendidik berdasarkan hasil observasi dan analisis. Apa hubungan administrasi dengan supervisi? Administrasi dan supervisi adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks pengelolaan organisasi atau institusi. Administrasi berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan berbagai kegiatan dan sumber daya dalam suatu organisasi. Administrasi bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan efektif. Di sisi lain, supervisi adalah proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kegiatan oleh individu atau kelompok dalam organisasi.
Tujuan supervisi adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, memperbaiki kinerja, memberikan umpan balik, dan membantu pengembangan karyawan. Supervisi merupakan bagian dari fungsi administrasi yang berkaitan dengan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan. Administrasi bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengorganisasi sistem supervisi yang aktif, serta memastikan bahwa supervisi dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, itulah administrasi dan supervisi pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.